Oke, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Nah, jadi hari ini kita sudah memasuki proses pembelajaran kita di semester yang baru atau di semester 2. Nah, jadi harapan ibu, anak-anak ibu semuanya tetap semangat belajarnya. Oke, topik pertama atau materi pertama yang akan kita bahas di semester ini adalah ekosistem. Oke, nah jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang anak-anak ibu harus capai ketika sudah mempelajari tentang ekosistem ini. Yang pertama yaitu mengetahui pengertian ekosistem. Yang kedua, mengetahui satuan-satuan penyusun ekosistem. Yang ketiga, mengetahui komponen-komponen dalam ekosistem. Oke, nah yang pertama kita bahas adalah pengertian ekosistem. Nah, apa itu ekosistem? Nah, jadi ekosistem ini adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, kalau dibilang interaksi berarti ada hubungan yang saling mempengaruhi gitu, baik antara makhluk hidup dengan lingkungannya maupun lingkungan ke makhluk hidup gitu. Ilmu yang mempelajari ekosistem ini disebut dengan ekologi. Nah, contohnya seperti gambar yang ibu buat di samping, bisa kamu lihat, ini merupakan contoh dari sebuah ekosistem ya. Nah, di dalam ekosistem ini bisa kamu lihat adanya makhluk hidup. Nah, contohnya ada burung, ada sapi, ada angsa, dan ada kodok. Nah, kemudian di sini juga tempat makhluk hidup ini tinggal namanya adalah lingkungan. Nah, lingkungan itu berarti terdiri dari benda mati atau selain makhluk hidup. Nah, contohnya terdiri dari cahaya matahari, kemudian ada udara, ada air, kemudian ada tanah. Nah, semua komponen yang ada di dalam ini, baik makhluk hidup dengan lingkungannya, mereka ini saling berinteraksi atau saling mempengaruhi. Nah, contohnya ibu buat adalah si sapi ini. Nah, sapi ini pasti dia membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidupnya, ya. Nah, jadi sapi ini memperoleh makanan dari si rumput. Oke. Nah, rumput ini dia bisa tumbuh dengan baik atau dia bisa menghasilkan makanan ketika dia bisa melakukan fotosintesis. Nah, fotosintesis itu ketika ada cahaya matahari yang dia gunakan sehingga dia bisa menghasilkan zat makanan. Kemudian supaya tumbuhan ini juga bisa tumbuh dengan baik, dia juga membutuhkan nutrisi yang ada terdapat dalam tanah gitu. Kemudian dia juga membutuhkan yang namanya air untuk pertumbuhan-tumbuhan ini. Gitu. Artinya mereka saling mempengaruhi. Makanya dibilang adanya hubungan interaksi. Nah, ini merupakan gambaran umum dari sebuah ekosistem. Oke. Nah, adapun satuan penyusun ekosistem yang pertama itu adalah individu. Individu artinya satu, berarti individu itu adalah makhluk hidup tunggal atau satu organisme. Nah, contohnya ibu buat di sini adalah seekor ikan, kemudian ada seekor kucing, kemudian ada sebatang pohon. Nah, yang pokoknya dia berjumlah satu saja gitu. Kemudian ada populasi. Nah, kalau dia populasi ini adalah sekelompok individu sejenis yang menetap di suatu tempat tertentu. Tadi kalau individu dia hanya terdiri dari satu saja. Kemudian kalau dia populasi, sekelompok individu yang sejenis gitu. Contohnya ada sekelompok ikan di laut. Kemudian ada sekelompok kucing di taman. Kemudian ada sekelompok kaktus di gurun gitu. Itu adalah contoh dari populasi. Nah, kemudian ada namanya komunitas. Nah, komunitas ini merupakan seluruh populasi yang berbeda yang hidup bersama dalam suatu daerah. Artinya kumpulan-kumpulan populasi yang berbeda tadi gitu kan, dia hidup bersama membentuk yang namanya komunitas. Nah, contohnya yang membuat di sini adalah adanya populasi rumput, ada populasi serangga, populasi harimau dan kijang. Mereka hidup bersama di daerah padang rumput gitu. Nah, contoh kecilnya juga ibu buat di gambar, misalnya ada populasi dari unta, ya, ada populasi dari si kaktus, ya. Ini mereka keduanya ini hidup bersama di daerah padang gurun. Nah, ini contoh kecilnya dari si komunitas. Oke, ekosistem. Nah, ekosistem seperti yang kita bahas tadi adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Tadi kalau kita bahas tentang individu, populasi, dan komunitas, di situ kita hanya membahas tentang makhluk hidupnya saja atau organismenya saja. Nah, sedangkan kalau dia ekosistem, kita sudah membahas interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat tinggal mereka gitu. Nah, ini adalah si ekosistem. Nah, kemudian kalau dia biosfer berarti kumpulan dari semua ekosistem yang terdapat di permukaan bumi gitu. Nah, jadi di dalam permukaan bumi kita ini atau di dalam bumi kita ini terdapat banyak sekali yang namanya ekosistem, baik dari itu ekosistem darat, ekosistem laut. Nah, jadi kumpulan dari
semua ekosistem ini itu namanya adalah si biosfer. Nah, di dalam biosfer ini nanti ada yang namanya atmosfer. Nah, jadi atmosfer ini adalah lapisan permukaan bumi yang berfungsi sebagai tempat kelangsungan hidup makhluk hidup gitu. Oke? Kita lanjut. Nah, komponen-komponen ekosistem. Nah, apa saja komponen yang terdapat di dalam ekosistem? Nah, itu terdiri dari dua. Yang pertama namanya komponen abiotik. Nah, jadi komponen abiotik itu merupakan komponen benda tidak hidup. Nah, contohnya air, tanah, udara, cahaya matahari, dan batu. Nah, sedangkan kalau dia komponen biotik, berarti komponen yang terdiri dari makhluk hidup atau organisme yang ada di sebuah lingkungan gitu. Nah, jadi kalau ketika kamu melihat sebuah ekosistem, kamu bisa mengelompokkan yang mana dia komponen abiotik dan yang mana dia komponen biotik. Oke? Nah, organisme ini sendiri atau makhluk hidup ini sendiri bisa kita kelompokkan menjadi 3 kelompok ya dalam suatu ekosistem. Ada namanya produsen. Nah, kalau dia namanya produsen berarti organisme yang berfungsi sebagai penghasil zat makanan. Nah, contohnya itu adalah tumbuhan, karena hanya tumbuhan yang mampu untuk menghasilkan makanan, yaitu dengan mereka melakukan yang namanya fotosintesis. Oke. Nah, yang kedua ada namanya konsumen. Nah, konsumen ini berarti organisme yang memakan organisme lain atau biasanya sebagai pemakai gitu ya, pemakan. Nah, konsumen ini sendiri ada 3 jenis. Ada namanya herbivora. Nah, kalau dia herbivora berarti organisme pemakan tumbuh-tumbuhan. Kalau dia karnivora, organisme pemakan hewan atau daging. Kalau dia omnivora, organisme pemakan hewan dan tumbuhan atau biasa kita sebut dengan pemakan segalanya gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah dekomposer. Nah, dekomposer ini adalah organisme yang mampu menguraikan sampah-sampah organik seperti sisa tubuh hewan dan sisa tubuh-tubuhan, maksud Ibu di sini ya, bukan manusia. Nah, organisme yang berperan untuk menguraikan sisa-sisa tubuh hewan dan tumbuhan ini adalah bakteri dan jamur gitu. Oke. Nah, kemudian yang terakhir kita bahas adalah jenis-jenis ekosistem. Nah, jadi ekosistem itu ada terdiri dari 2 jenis. Ada namanya ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, kalau dia ekosistem alami berarti ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Nah, contohnya itu ada sungai, danau, hutan, gurun, dan laut. Nah, berarti kalau yang kedua ini ekosistem buatan. Nah, ekosistem buatan berarti ekosistem yang terbentuk melalui campur tangan manusia. Contohnya waduk, sawah, kemudian akuarium ya. Akuarium yang ada di rumah kalian itu adalah contohnya ekosistem buatan. Kemudian ada kolam, hutan wisata ya. Itu semua adalah contoh dari ekosistem buatan. Nah, jadi sekian pembahasan kita hari ini mengenai ekosistem ya. Kepada anak-anak Ibu yang ada yang kurang paham dari penjelasan Ibu, silahkan bertanya di Google Classroom kita. Sekian dan terima kasih.